Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jamaah salat Isya dan Maghrib yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alangkah berbahagianya diri kita ketika kita diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa bertemu dengan bulan Ramadan. Ketika kita berada di bulan Rajab, bulan Sya'ban, kita berdoa, Allahumma barik lana fi Rajabana wa Sya'bana wa barik Ramadan. Ya Allah, berkatilah aku di bulan Rajab, bulan Sya'ban, dan sampaikan aku di bulan Ramadan. Alhamdulillah, kita ini sudah berada di bulan Ramadan. Ketika di bulan Rajab kita menanam amal. Ketika di bulan Sya'ban kita memelihara amal. Dan ketika bulan Ramadan saatnya kita memanen amal. Alangkah berbahagianya ketika kita benar-benar diberkahi oleh Allah untuk bisa menghidupkan bulan Ramadan, bulan yang penuh dengan berkah. Sehubungan dengan hadis di atas, tausiah kali ini kami akan menyampaikan yaitu keutamaan Ramadan. Muslimin muslimat jamaah salat Isya dan Tarawih yang dilakukan Allah Subhanahu wa taala. Bulan Ramadan adalah bulan yang penuh dengan berkah. Bulan syurul khair, yaitu bulan yang penuh dengan amal kebaikan, di mana kebaikan yang dulu ditinggalkan, maka di bulan Ramadan benar-benar bersemangat untuk melakukan segala macam kebaikan. Kebaikannya adalah semakin bertambah. Kita jangan sampai meninggalkan sholat jamaah, karena apa? Dengan sholat berjamaah pahalanya ditingkatkan menjadi 20 derajat. Jangan tinggalkan untuk tilawah, karena apa? Di bulan Ramadan satu huruf adalah dilipat gandakan 10 kali kebaikan. Jangan lupa sedekah. Dengan berkahannya Allah lipat gandakan menjadi 700 kali lipat. Untuk itu, berbagai macam keberkahan Ramadan ini mari kita berlomba-lomba berfastabil khairat agar kita mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Pada dari itu, keberkahan Ramadan yang pertama adalah kita diberi kesempatan untuk berlomba-lomba menambah amal ibadah. Yang tadinya tidak pernah ke masjid, bulan Ramadan datang ke masjid. Yang dulunya tidak pernah sholat berjamaah, datang Ramadan berjamaah. Yang dulunya tidak pernah baca Al-Quran, bulan Ramadan datang baca Quran. Sehingga memiliki target sebulan namanya adalah berusaha untuk bisa menghatamkan Al-Quran. Sungguh sangat rugi manakala di bulan Ramadan kita belum mampu membaca Al-Quran. Untuk itu mari ajak diri kita, keluarga kita, saudara kita, tetangga kita untuk apa? Belajar membaca Al-Quran. Sebaik-baik orang adalah orang yang mau belajar membaca Al-Quran dan mau mengajarkan. Untuk itu pada adik-adik remaja sebagai yang belum bisa Al-Quran, ada kesempatan yang bagus sekali di bulan Ramadan ini. Karena apa? Al-Quran di Ramadan diturunkan. Syahrul Ramadan alladzi unzila fil Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan.
pada bulan Ramadan. Kami turunkan Al-Quran sebagai pedoman, sebagai petunjuk bagi manusia, dan menjelaskan petunjuk itu tadi, serta membedakan mana yang hak dan mana yang batil. Untuk itu, bulan Ramadan dengan keberkahan ini adalah kesempatan emas untuk bisa belajar membaca Al-Quran. Muslimin jamaah sholat isya dan tarawih yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Ada keberkahan Ramadan yang kedua adalah diwajibkan kita berpuasa. Kita tahu bahwa kewajiban melaksanakan ibadah puasa ini adalah turun setelah, yaitu Nabi hijrah tahun kedua. Artinya apa? Bahwa saat puasa ini adalah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? Agar menjadi orang-orang yang bertakwa. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyamu kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kamu berpuasa sebagaimana telah diwajibkan orang-orang sebelum kamu, agar kamu menjadi orang-orang yang bertakwa. Yang jadi masalah adalah apakah kita sudah menjadi orang yang bertakwa? Tanda orang yang bertakwa adalah ketika disebut asma Allah bergetar hatinya, ketika dibacakan ayat-ayatnya bertambah imannya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu yadadum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Yaitu ketika sungguhnya saja yang dimaksud oleh beriman adalah ketika disebut asma Allah bergetar hatinya, ketika dibacakan ayatnya bertambah imannya, dan hanya kepada Allah berpasrah diri. Siapakah mereka? Alladzina yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfiqun, yaitu orang yang mendirikan sholat dan memberikan sebagai rezekinya diberikan kepada yang berhak. Ulaika hum mu'minun haqqan, mereka adalah orang yang benar-benar beriman yang sungguhnya. Untuk itu mari ajak diri kita untuk senantiasa mendirikan sholat. Memelihara sholat itu apa? Senantiasa mengajak diri kita sendiri, keluarga kita sendiri untuk apa? Memelihara sholat, yaitu berusaha di awal waktu berjamaah dan syukur bisa di masjid. Untuk laki-laki hukumnya wajib kalau kita bisa sholat berjamaah, wajib di masjid ini. Tapi kalau perempuan adalah sebaik-baik wanita sholat di rumah. Tapi ketika wanita ingin ke masjid, jangan dilarang. Untuk itu mari kita pahami bahwa puasa adalah diwajibkan bagi orang-orang yang beriman. Tujuannya apa? Agar kita menjadi orang-orang yang bertakwa. Muslimin, muslimat jamaah sholat isya dan tarawih yang berbahagia. Adapun keutamaan Ramadan yang ketiga adalah dibuka pintu surga. Saat ini memang kebaikan banyak sekali, dan surga pintunya adalah dibuka lebar-lebar bagi orang yang beriman dan berusaha untuk berlomba-lomba dalam kebaikan. Maka di bulan Ramadan ini punya target, jangan disia-siakan. Setahun hanya sekali, hanya 30 atau 29 hari, maka kita perlu memanfaatkan sebaik-baiknya. Kita jaga sholat kita berjamaah, kita sholat sunat rawatib, duha, tarawih, hajat, taubat, duha, kita pertahankan. Juga tilawah Al-Quran kita usahakan untuk bisa khatamkan dalam sebulan, atau juga sedekah tiap hari, infak tiap hari. Karena apa? Setiap sedekah yang kita berikan akan diganti oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika kita sedekah dengan harta diganti dengan kekayaan. Ketika kita sedekah dengan ilmu diganti dengan kepandaian. Ketika kita sedekah dengan jasmani diganti dengan kesehatan. Dan ketika kita sedekah dengan senyum diganti dengan awet muda. Setiap istighfar ada sedekah, setiap tasbih sedekah, setiap
takbir sedekah, setiap takbir sedekah dan setiap berbuat baik ada sedekah. Maka dari itu ketika kita berada di Ramadan, mari kita laksanakan berbagai macam amal ibadah, insyaallah Allah akan menerima kita, pintu surga dibuka ibadah negara. Maka dari itu ketika pintu surga dibuka, kita sudah mengerjakan amal-amal yang sudah dilakukan oleh Rasulullah. Tapi ketika pintu surga ditutup, kita sudah berusaha berada di dalamnya. Dengan demikian insya Allah kita termasuk orang-orang yang beruntung, yang akan diampuni oleh Allah di bulan Ramadan, yang akhirnya kita dikembalikan ke dalam jiwa-jiwa yang fitri. Muslimin, muslimat, jamaah sholat isya yang berbahagia. Adapun keutamaan Ramadan yang keempat adalah ditutupnya pintu neraka. Kita tahu bahwa ketika Ramadan tiba, pintu neraka sudah benar-benar ditutup. Tapi mengapa ketika pintu neraka ditutup, banyak sekali saudara-saudara kita yang enggan melaksanakan ibadah puasa? Mengapa? Karena tidak ada iman. Mereka menganggap dengan atau tanpa Ramadan dia biasa saja. Ramadan datang, dia tidak apa-apa. Ramadan pergi, tidak apa-apa. Sehingga apa? Perbuatannya adalah sia-sia. Sehingga ketika Rasulullah mau khutbah, mengaminkan doa malaikat Jibril, yang ketiga adalah amin. Ya Rasulullah, mengapa engkau ada mengucapkan amin? Karena apa? Karena sungguh sangat celaka sekali ketika di bulan Ramadan Allah menurunkan ampunan, kok tidak mendapatkan ampunan, maka dia termasuk orang yang rugi. Didoakan malaikat itu apa? Masuk ke dalam neraka. Rasulullah menjawab amin. Itulah ketika pintu neraka ditutup rapat-rapat, kita jangan terperosok ke dalamnya, karena panasnya api neraka adalah api di dunia itu hanya 1/70 panasnya api neraka ini. Kalau Anda ingin merasakan api neraka, lihatlah Anda bakar tangan Anda, itu hanya 1/70 panasnya api neraka. Untuk itu mari kita benar takut pada api neraka. Innal munafiqina yukhadi'una Allaha wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila sholati qamu kusala yura'una an-nas wa la yadruna Allah illa qalila. Dunia orang munafik adalah ingin menipu Allah, tetapi Allah yang menipu orang munafik. Dan ketika orang ingin sholat, dia merasa malas. Dia ingat Allah hanya sedikit sekali. Dan tempat orang-orang munafik adalah di neraka yang paling dalam. Innal munafiqina fi darki asfalin nar. Dunia orang-orang munafik adalah tempatnya di neraka yang paling bawah. Itulah 4 keutamaan bulan Ramadan. Mudah-mudahan kita semuanya bisa memahami dan bisa mengamalkannya, sehingga kita benar-benar di akhir Ramadan diberi ampunan oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga kita dikembalikan kepada jiwa-jiwa yang suci, kembali seperti bayi yang baru lahir dan mendapat ampunan dari Allah SWT, dan yang pada akhirnya adalah bisa berkumpul bersama keluarga di jannah. Allahumma amin. Sekian, terima kasih. Aku qouli hadza. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.